Halo, assalamualaikum. Welcome back to Cece Macan. Nah, hari ini aku mau cobain sekoteng sama wedang ronde. Ini dia. Ini aku pesan wedang rondenya yang gula aren, jadi makanya warnanya agak coklat. Oh ya, buat teman-teman yang punya rekomendasi makanan, minuman atau tempat makan yang bisa aku review, boleh tulis di kolom komentar ya. Ini restonya di GoFood. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. The stars above shine down on our love that's known. The stars above shine down on our love that's known. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. Nah, sekarang aku mau cobain makanannya. Aku mau cobain sekoteng dulu. Ini aku pakai alat makan sendiri. Ini tadi dua-duanya airnya sebenarnya banyak, cuman aku nggak tuang semua karena nggak cukup, takut tumpah. Jadi aku tuang secukupnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih ada kayak kolang kalingnya, sagu mutiaranya, ada roti sama kacangnya juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm, enak dah. Kotong itu emang enak kalau disajikan ketika hangat-hangat. Kayak misalkan pas lagi di daerah dingin juga enak. Atau pas kita lagi kedinginan atau hujan-hujan. Ini enak loh. Menghangatkan tubuh. Hmm. Nah, sekoteng ini itu sebenarnya berasal dari akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Jadi dalam bahasa Hokkien, sukotung berarti sup 4 buah, merujuk pada hidangan tradisional Tionghoa yang terdiri dari kacang amandel, biji jali, lengkeng, dan biji teratai. Nah, minuman ini telah dikonsumsi sejak masa dinasti Qin, yaitu sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi, dan dipercaya memiliki khasiat kesehatan seperti meningkatkan pencernaan dan menghangatkan tubuh. Nah, di Indonesia, sekoteng itu mengalami adaptasi dengan bahan lokal seperti air jahe, kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina atau mutiara sagu, dan potongan roti tawar. Oh iya, ini ada kacang hijau kupasnya juga. Nah, sekoteng itu sering juga dikaitkan dengan istilah nyokot weteng, atau dalam bahasa Jawa itu artinya menggigit perut. Kenapa disebut seperti itu? Karena itu menggambarkan efek hangat dan mengenyangkan dari minuman ini. Nah, ini kan kalau sekoteng itu kan banyak bahannya ya. Jadi memang yang pertama itu bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Itu didapat dari jahenya, karena jahe itu kan memiliki sifat termogenik yang membantu menghangatkan tubuh, cocok dikonsumsi saat cuaca dingin. Kemudian sekoteng juga bagus untuk menurunkan kolesterol. Itu didapat dari kacang hijaunya. Nah, dan kacang tanahnya juga. Nah, dia itu sehingga dapat mendukung kesehatan jantung. Kemudian serat dari kacang hijau dan biji selasih membantu memperlancar sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Nah, buat teman-teman yang sering sembelit boleh nih minum ini atau makan ini. Nah, kemudian jahe itu juga bagus untuk meredakan nyeri menstruasi, karena jahe itu memiliki sifat analgesik yang dapat membantu meredakan nyeri saat menstruasi itu. Gitu. Tetapi tetap jahe itu jangan dikonsumsi terlalu banyak, karena takutnya bisa menyebabkan mulas, perut panas, atau diare pada beberapa orang. Gitu. Jahe juga memiliki sifat pengencer darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Jadi bagi orang yang tekanan darahnya rendah itu perlu diwaspadai. Kemudian jahe itu dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah dan obat diabetes, sehingga konsultasi dengan dokter disarankan bagi individu yang mengonsumsi obat-obatan tersebut. Gitu. Ini enak sih. Biasa kalau lagi di puncak, kalau ada tukang sekoteng, pasti kita panggil. Nah, next aku mau cobain wedang ronde. Taruh sini lagi. Wedang ronde tuh salah satu aku suka karena bola-bolanya ya. Karena kayak mochi dan dia isinya tuh ada kacangnya, jadi kayak mochi.
Aku cobain dulu di kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup besar ya. Gede banget. Ini gede loh. Enak sih. Jadi kacangnya tuh berasa. Nah, wedang ronde ini berasal dari makanan tradisional Tionghoa yang bernama tang yuan, yang berarti bola dalam sup. Nah, tang yuan itu terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat dan direbus, kemudian disajikan dalam kuah manis. Nah, di Indonesia, hidangan ini mengalami adaptasi budaya dengan penambahan kuah jahe manis yang disebut wedang ronde, atau wedang itu berarti minuman dalam bahasa Jawa, dan ronde merujuk pada bola ketan tersebut. Nah, asal nama ronde juga dikaitkan dengan kata Belanda ron yang berarti bulat, yang juga kemudian menjadi ronje ya, dan diadaptasi menjadi ronde dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam budaya Tionghoa, tang yuan itu dikonsumsi saat festival Tongzhe atau festival titik balik matahari musim dingin, dan festival Yuan Xiao atau festival lampion sebagai simbol reuni dan kebersamaan keluarga. Nah, bentuk bulat dari tang yuan ini melambangkan kesatuan dan keharmonisan. Di Indonesia, wedang ronde sering disajikan dalam acara keluarga atau perayaan tertentu, mempertahankan makna simbolis tersebut. Gitu. Nah, ini karena ada jahenya, mirip-mirip ya fungsinya. Jadi karena jahe memiliki sifat termogenik, itu bisa menghangatkan tubuh. Kemudian jahe juga dikenal efektif dalam meredakan mual, termasuk mual karena mabuk perjalanan atau kehamilan, serta membantu mengatasi gangguan pencernaan. Nah, kandungan antioksidan dan antiinflamasi dalam jahe dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi bagus nih untuk meningkatkan imunitas. Kemudian yang tadi bisa meredakan nyeri menstruasi karena sifat analgesiknya. Kemudian tadi kan bisa menjaga kesehatan jantung juga karena membantu menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah. Gitu. Tapi tetap untuk ibu hamil jangan terlalu banyak. Walaupun itu bagus ya untuk meredakan mual, tapi kalau misalkan berlebihan itu bisa menyebabkan kontraksi uterus. Gitu. Nah, ada sedikit legenda menarik yang aku temukan mengenai asal-usul wedang ronde ini. Jadi ini akarnya itu dari kisah rakyat Tiongkok kuno. Gitu. Jadi ini mengenai legenda Yuan Xiao atau dayang yang merindukan keluarga. Nah, pada masa dinasti Han, yaitu sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, hiduplah seorang dayang istana. Dia seorang dayang istana bernama Yuan Xiao. Dia dikenal karena keahliannya dalam membuat tang yuan atau bola-bola ketan yang kini kita kenal sebagai ronde. Nah, meskipun tinggal di istana, Yuan Xiao sangat merindukan kedua orang tuanya, namun tidak diizinkan untuk pulang karena dia dayang istana, jadi dia harus tinggal di situ mulu kan pada zaman dahulu ya. Nah, suatu hari seorang menteri istana mengetahui kesedihan Yuan Xiao dan dia berjanji untuk membantu si Yuan Xiao ini.
Nah, ia menyarankan Yuan Xiao untuk membuat Tang Yuan sebanyak mungkin sebagai persembahan kepada dewa pada tanggal 15 bulan pertama kalender Imlek. Nah, itu bertepatan dengan festival lampion atau Yuan Xiao Jie. Nah, kaisar pada saat itu dia kan karena kan dipersembahkan untuk dewa. Nah, si kaisar mencicipi nih Tang Yuan buatan Yuan Xiao ini, dan si kaisar ini sangat terkesan. Dan akhirnya si kaisar ini mengizinkannya untuk bertemu dengan keluarganya, dikasih izin nih si Yuan Xiao-nya itu. Nah, sejak saat itulah Tang Yuan itu menjadi simbol reuni keluarga dan kebersamaan dalam budaya Tionghoa. Gitu, bagus ya, karena dia hangat-hangat makannya, dan memang enak sih ya. Menurut aku sih kayak mochi gitu rasanya, kenyal-kenyal gitu, dan dalamnya ada kacangnya. So ini yang di Indonesia. Gitu. So ini kan tadi biasa kalau yang ada kolang kalingnya itu yang versi Indonesia ya, karena wedang ronde. Kadang ditambahin juga pandan sama cengkeh. Jadi lebih sudah divariasikan atau diadaptasikan lah dengan selera lokal. Nah, warnanya kan biasanya tuh ada 3 warna kan di wedang ronde. Kalau ini karena sudah menjadi coklat ya. Ini bisa kelihatan sebenarnya kalau samar-samar. Ini putih, cuma sekarang sudah coklat. Ini warna hijau. Ini kelihatan, ini kan lebih hijau nih. Kalau yang tadi kan agak pudar. Sebenarnya aslinya warna putih. Cuman karena kuahnya coklat, jadi dia sudah, karena ini pakai gula aren. Kemudian ini warna pink atau merah sebenarnya. Ini karena pakai pewarna alami kan merahnya nggak bisa terlalu nyala ya. Nah, sebenarnya itu ada beberapa makna simbolis dari warna-warna ronde ini. Putih itu mencerminkan kemurnian hati, merah keberanian, dan hijau itu mencerminkan keberkahan. Gitu. Jadi ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang ditanam melalui kuliner. Gitu. Bagus ya ceritanya ya. Ini enak. Ini kolang kalingnya juga kan bagus untuk pencernaan. Atau bagi yang panas dalam. Sebenarnya dia ada 2 pilihan. Ada kuah pakai gula pasir biasa yang putih atau kuah gula aren. Aku pakainya yang coklat. Yang gula aren. Kita coba dulu, bismillah. Ini kelihatan ada kacangnya, isinya banyak ya, jadi enak. Dan ini kalau nggak salah dibuka sampai malam, sampai jam 11. Jadi buat teman-teman yang mau pesan makan malam-malam bisa order di GoFood. Alhamdulillah, sekarang aku udah selesai nge-review sekoteng sama wedang rondenya. Tadi kita juga udah tahu bagaimana sejarahnya terciptanya makanan ini. Next kita akan review dan bahas makanan atau minuman lainnya lagi, mungkin yang unik dan juga yang lebih bersejarah, atau juga mungkin yang menarik. Kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi makanan atau minuman yang bisa aku review, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Saksikan terus channel Cece Makan. Terima kasih. Assalamualaikum. See you. Bye-bye.